Puji nama Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah pagi hari ini kita sama-sama dapat beribadah, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri pagi hari ini, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sebab kami tahu lebih dari apapun, lebih dari siapapun kami merindukan hadirat Tuhan pagi hari ini. Bekerja dalam ibadah kami pagi hari ini, mengurapi setiap pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Bahkan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di rumah masing-masing dalam beribadah. Biar kiranya hadirat Tuhan dapat dirasakan turun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa iblis roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya roh Allah saja yang bekerja dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau tinggikan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya ajaib bagi hidup kita, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat
rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Puji Tuhan, Yesus ajaib, Dia Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, kasihnya ajaib bagi kehidupan kita. Kita mau terus memuji memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ajaib sungguh ajaib, kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib, anugerahnya bagiku. Setiap hari kita menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.
kita. Kita mau dengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan, sebab kita perlu firman Tuhan sebagai penopang kehidupan kita, yang menuntun jalan kita, memegang tangan kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dari dan jiwa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Seperti pujian ini katakan Tuhan, dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Kami dapat merasakan kedamaian dan sukacita. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau siap Tuhan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau taruh isi hati-Mu dalam bibir mulutnya, sehingga apa yang disampaikan dapat menguatkan kehidupan kami, menjadikan kami jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Segala kuasa iblis roh jahat yang ingin merebut firman-Mu dari kami Tuhan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Allah saja bekerja, menguasai hati dan pikiran kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul hati-hati tipu daya iblis. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membaca satu perikop, yaitu di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu,
ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menghadapkan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat satu perikop ini kita diingatkan kembali oleh firman-Nya agar kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Karena kita harus menghadapi tipu muslihat iblis. Kalau kita satu negara berperang melawan negara lain, itu nyata, terlihat berapa tank yang dimiliki, berapa pasukan yang dibawa. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa peperangan kita bukan peperangan menghadapi yang nampak, tapi yang gak nampak. Tipu muslihat iblis. Iblis dengan berbagai cara, berbagai usaha, dengan kelicikannya ingin melancarkan serangannya, menyerang saudara dan saya sebagai prajurit Kristus. Di dalam Alkitab hanya ada dua kata tipu muslihat. Yang pertama itu ada di Efesus 6 ayat 11 ini, dikatakan supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa ada kata tipu muslihat? Itu berasal dari metode, cara. Jadi kelicikan iblis untuk menjatuhkan manusia itu, skenario, rancangan yang begitu rapi disusun oleh iblis. Dan cara kerja iblis itu tidak menyeramkan, justru kadang-kadang itu sangat memikat, sehingga orang tidak menyadari kalau sedang berhadapan dengan kuasa jahat, yaitu iblis. Iblis bisa memperbudak seseorang. Iblis bisa merusak seseorang. Karena begitu liciknya iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Apalagi hari-hari ini kita sedang menghadapi musuh, kuasa penguasa di udara yang berusaha untuk merontokkan iman kita, menggugurkan iman kita dengan berbagai cara. Justru yang diserang adalah prajurit Kristus, orang yang setia beribadah. Jadi jangan Bapak Ibu bertanya, saya sudah setia ibadah, kok iblis menyerang saya? Justru ketika iblis bertemu temannya, si Bapak A sedang mau ibadah, serang enggak? Pasti iblis akan bilang, serang. Makanya kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu tipu muslihat yang pertama. Kata tipu muslihat yang kedua, itu tipu muslihat manusia. Itu ada di Efesus pasal 4 ayat 14. Kita loncat sedikit ya. Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi musuh kita selain iblis adalah tipu muslihat orang berdosa.
Orang berdosa itu juga ingin menjatuhkan saudara dan saya dengan berbagai macam cara, kelicikan, tipu muslihatnya. Jadi hanya ada dua itu kata muslihat, tipu muslihat, yaitu yang dilakukan oleh iblis dan yang dilakukan oleh manusia berdosa. Bukankah di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi orang yang suka berdusta, melakukan kelicikan dengan begitu lihainya, bapaknya adalah iblis, adalah anak iblis, adalah karyawan pekerja anteknya iblis. Nah, yang kita hadapi itu orang berdosa yang menjadi alat tipu daya untuk menipu daya kita. Dan yang pertama adalah yang pasti kuasa jahat, kuasa penguasa di udara. Nah, mengenai tipu daya kelicikan manusia ini, ada satu contoh di dalam kitab Yosua pasal 9. Yosua pasal 9 ayat 1. Judul perikopnya adalah akal orang Gibeon, atau bisa juga disebut akal-akalannya. Kalau saya bacakan saja ayat pertama. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja Het, orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seiras kata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka. Pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk memuatkan ke atas keledai mereka, dan kiripat anggur yang buruk-buruk, yang robek, yang dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Nah, kalau saudara baca cerita ini adalah akal-akalan orang Gibeon, tipu muslihat, kelicikan hati manusia, orang berdosa. Di sini diceritakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk merebut kota Yeriko. Tembok Yeriko dirubuhkan, bangsa Israel menguasai kota Yeriko. Lalu Tuhan memerintahkan untuk merebut kota Ai. Kota Ai pun direbut oleh bangsa Israel. Nah, orang Gibeon mendengar bahwa pasti Gibeon juga akan dihancurkan, dibinasakan oleh Yosua. Lalu mereka punya akal-akalan, punya tipu muslihat. Jadi mereka sepakat untuk mengambil karung yang buruk-buruk, dinaikkan kepada keledai mereka. Kemudian mereka juga mengambil anggur, ditaruh di tempat yang sudah robek. Bahkan tempat kiribat anggur itu sudah dijahit. Mereka memakai kasut juga yang sudah ditambal-tambal, pakaian juga yang sudah sobek-sobek, compang-camping, supaya kesannya mereka ini habis mengadakan perjalanan yang sangat jauh, lelah, capek, sampai kasutnya sobek, bajunya sobek, tempat makannya koyak, tempat anggurnya juga sudah ditambal sulam, bahkan roti yang ada di dalam bakul mereka itu kering, sudah remah-remah. Padahal itu rekayasa. Lalu mereka datang kepada Yosua. Mereka minta, Yosua, tolong lindungi kami. Tolong, kami sedang ada dalam perjalanan. Mari bersahabat dengan kami. Kami akan jadi hamba Tuhan Yosua. Saudara, mendengar itu Yosua dan bangsa Israel
tentu saja menaruh belas kasihan. Ya, lalu Yosua tanpa mencari petunjuk Tuhan langsung mengikat perjanjian bahwa Yosua tidak akan membunuh, membinasakan orang-orang ini yang pakai baju combang-camping. Bahkan dia bilang, dari rumah roti kami ini masih hangat, sekarang tinggal remah-remah saking jauhnya perjalanan kami. Tetapi saudara, kalau kita baca di dalam Yosua 9 ayat 6, ayat yang ke-16, ayat 14 dulu ya. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi Yosua tidak minta keputusan Tuhan, lalu bersahabat dengan orang-orang itu. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi ayat 16, setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Nah, 3 hari kemudian Yosua baru menyadari bahwa orang-orang itu adalah orang Gibeon, di mana Yosua ada dan harus menumpas penduduknya. Jadi sudah diakal-akalin oleh orang Gibeon, dibohong-bohongin. Jadi kasutnya tadi kasut bohongan, bajunya baju bohongan, pura-pura combang-camping, itu hanya rekayasa. Nah, karena tindakan kelicikan manusia itu, apa yang terjadi? Kalau saudara baca ayat yang ke-23 dari Yosua 9, ayat yang ke-23, oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Nah, saudara, inilah gambaran kelicikan manusia. Luar biasa, tersusun rapi sampai Yosua yang seorang raja Israel saja nggak bisa membedakan, ya, itu tipu muslihat atau ketulusan hati. Apalagi tipu muslihat yang dibuat oleh iblis, sangat rapi tersusun, tidak bisa dikenali. Nah, itulah sebabnya maka kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau saya baca di dalam Yeremia, coba Yeremia pasalnya yang ke-46, Yeremia 46 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara, ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju sirahmu. Ini adalah bicara kita sebagai umat Tuhan, sebagai prajurit Kristus, harus memiliki dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan tidak membiarkan kita berperang tanpa senjata. Tuhan sudah lengkapi kita dengan senjata perang. Nah, kalau kita kembali kepada Efesus pasal yang ke-6 tadi, apa senjata perang kita? Kita mungkin sudah sering mendengar ini, tapi pagi ini mari firman Allah mengingatkan kembali. Efesus 6 ayat 14, setidaknya ada 6 senjata perang yang harus kita pakai hari-hari ini, supaya kita tidak tertipu, tidak terbujuk oleh tipu muslihat iblis maupun kelicikan manusia berdosa. Yang pertama adalah dalam Efesus 6 ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap dan berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu biasanya untuk mengikat pinggang, dan dipakai ini adalah pakaian tentara Romawi. Tentara Romawi itu bajunya kayak jubah. Nah, tentara tidak akan bisa berlari kencang kalau jubahnya itu tidak diikat. Jadi harus diikat. Nah, ikat pinggang itu di sana bisa untuk menaruh senjata, air minum, dan lain-lain.
baru prajurit ini siap bertempur. Demikian pula sebagai orang percaya, kita harus mengenakan, melekat dalam hidup kita kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Manusia seringkali mencari pembenaran diri sendiri, tapi tidak ada satupun yang benar. Yang benar hanya Kristus. Darah Kristus sudah membenarkan kita. Sebab itu mari kita terus hidup dalam kebenaran Kristus. Gak mungkin kita akan menang melawan tipu daya iblis kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Kristus. Kita mau pakai kebenaran diri kita sendiri. Kita manusia berdosa. Kita perlu hidup dalam kebenaran. Jaga kekudusan, kebenaran Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi mari setiap hari, sepanjang hari, kita kenakan itu. Hidup dalam kebenaran. Jangan mau-mau kita. Jangan maunya dunia. Tapi mari kita mau ikut kehendak firman Tuhan. Senjata yang kedua, ayat 14 bagian B. Berbaju sirahkan keadilan. Apa baju sirah? Baju sirah itu pelindung dada ke bawah ya. Organ yang ada di dalam sana, hati, jantung, itu tertutup oleh baju sirah. Tentu terbuat dari besi. Nah, saudara, berbaju sirahkan keadilan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak memiliki keadilan. Kita harus belajar menjadi orang yang berlaku adil dimanapun kita berada. Tidak pilih kasih, tidak membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Neraca kita harus seimbang, itu bicara hati. Hati kita mengatakan ya, kalau iya, tidak, kalau tidak. Kalau kita memiliki hati seperti itu, maka kita akan mampu menangkis kuasa jahat, tipu muslihat orang berdosa maupun kuasa jahat, yaitu iblis. Jangan biarkan baju sirah walaupun terbuat dari besi bolong, karena kita berlaku tidak adil. Kalau bolong, maka ketika tombak itu meleset, dia bisa masuk lewat lubang-lubang yang bolong itu. Nah, supaya tidak bolong, kita harus terus hidup dalam keadilan, kesolehan, ketaatan kepada Tuhan. Lalu apa senjata Allah yang ketiga yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang harus terus kita kenakan? Kasut untuk memberitakan Injil kebenaran. Ayat yang ke-15. Markus 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara dan saya, kita murid Kristus. Adakah kita terbeban untuk memberitakan Injil? Kitab Nabi Yesaya ada satu lagu dikutip, betapa elok kaki pemberita Injil. Pemberita Injil bukan pekerjaan pendeta saja, tapi semua orang percaya. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan kehendak-Ku. Jadi tugas kita adalah memberitakan Injil. Kalau kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah sehingga kita bisa mampu melawan tipu daya iblis, kita harus memiliki kaki yang memakai kasut memberitakan Injil. Adakah beban dalam hati kita untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada saudara kita yang belum mengenal Tuhan? Itu senjata Allah yang ketiga. Yang keempat, ayat 16. Pakailah perisai iman. Apa itu perisai iman? Ayat 16. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perisai iman
akan bisa mengalahkan panah api. Kalau panah biasa mengenai pelindung baju sirah atau ketopong, itu dia bisa mentok. Tapi kalau api, dia akan membakar lalu masuk ke dalam. Jadi begitu ganas tipu muslihat iblis. Dan itu hanya bisa dikalahkan ketika kita mempunyai apa yang namanya perisai iman. Tameng, perisai itu kalau misalnya kita angkat perisai, kita angkat ke atas, dia akan nutupi muka, ke dada, menutup. Tameng ya. Iman. Mari kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena Yakobus 5 ayat 15, doa yang lahir dari iman bukan hanya menjawab doa, tetapi menyelamatkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Iman dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Mari kita mau pakai itu iman dalam setiap langkah kehidupan kita. Tantangan kita tidak mudah. Jangan kita merasa aman. Iblis yang malam meluncurkan panah api untuk menjatuhkan umat Tuhan. Satu saat dia menceritakan kisah temannya tahun 1800 sekian. Nama temannya itu Coresius Spat. Satu kali Coresius Spat ini punya anak laki-laki yang pertama dan 4 anak perempuan. Satu kali dia dengar berita bahwa anak laki-laki yang satunya itu meninggal. Kemudian rumahnya terbakar, perusahaannya terbakar habis. Kemudian Coresius Spat ini sangat bersedih. Dia sangat berduka cita karena anak kebanggaan, laki-laki satu-satunya. Mungkin dia akan berkata, kenapa bukan anak perempuannya? Padahal kalau anak perempuannya yang meninggal juga tetap kehilangan ya. Tapi orang kalau lagi berduka kan selalu, kenapa? Akhirnya untuk menghibur diri, dia pindah ke Eropa dengan naik kapal. Dia bawa 4 anak perempuannya dan istrinya. Di tengah laut, kapalnya terjadi kecelakaan. Dan 4 putrinya meninggal semua. Hari itu dia bukan lagi bertanya kenapa Tuhan. Dia berdoa sepanjang malam, Tuhan kenapa ini menimpa saya? Bukankah saya orang yang soleh, orang yang mengenal Tuhan seperti Ayub? Sampai berhari-hari dia keluarkan air mata, dia berdoa, dia menangis. Dan sampai menjelang pagi, menjelang fajar, ada suara yang lembut seperti bunyi nyanyian gitu. Lalu dia tulis syair lagu itu. Kalau saudara pernah dengar itu, lagu adalah tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Lalu bait itu adalah di saat angin topan, guncangan menerpa, badai hidup menimpa, Tuhan yang memberi ketenangan. Dan sejak pagi itu dia merasakan ketenangan yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Dia merasa tenang. Dan saudara mau tahu, lagu itu sekarang sering dinyanyikan di gereja-gereja Protestan. Kita pun sering menyanyikannya di kur-kur. Lagu tenanglah jiwaku, semua orang teduh mendengarnya. Tapi itu lahir dari pergumulan panjang, kehilangan anak laki-laki, 4 anak perempuan, harta benda, mempertanyakan Tuhan di mana Engkau. Sampai satu kali imannya teruji, dia benar-benar menjadi berkat buat banyak orang. Sebab itu
Saudara, mari kita memiliki iman yang teguh. Karena iman ini bisa menjadi tameng ya, supaya kita tidak mudah diserang oleh kuasa iblis. Itu serangan iblis kan luar biasa, tapi tidak meruntuhkan iman daripada Kariksio seperti ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, setan dia menyerang dengan banyak panah api. Yang diperlukan adalah perisai iman. Kemudian yang kelima, ayat 17 bagian A dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara, inilah senjata perang yang harus kita gunakan. Ketopong itu adalah topi besi, adanya tentu di kepala, melindungi kepala, menyelamatkan kita. Kita mau pergi aja pakai helm supaya kalau jatuh kepalanya selamat. Ada pikiran kita di sana. Nah, biarlah kita hanya memikirkan keselamatan itu ada di dalam Kristus. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Bahkan Yesaya 43 ayat 11 di sana berkata, aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadamu. Tuhan yang awal dan yang akhir. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harus kita kenakan terus setiap hari. Dan yang terakhir yang ke-6 ayat 17 bagian B, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang roh. Saudara, apa itu firman Tuhan? Kita harus selalu mengenakan, memperkatakan firman Allah tiap hari. Kalau senjata yang lain itu kita gunakan untuk bertahan ya, untuk bertahan menghadapi tipu daya iblis. Tapi kalau pedang itu harus kita gunakan, harus kita pakai. Itulah firman Tuhan. Makanya kita harus memperkatakan firman tiap hari. Baca firman tiap hari. Kalau perlu perkatakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku adalah kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada banyak ayat firman. Yesus, Dia mengusir setan juga dengan pedang roh, firman Tuhan. Nyala iblis. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi mari kita mau pakai perlengkapan senjataan, yaitu firman Allah. Rom 13 ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata Allah. Nah, sebab itu siang hari ini mari. Dan ayat terakhir sekali tadi saya akhiri dari ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di dalam semuanya, selain kita praktikkan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut memberitakan Injil, perisai iman, ketopang keselamatan, pedang roh, mari kita berdoa tiap hari. Karena dengan kita berdoa tiap hari itu juga senjata kita. Iblis tidak akan berani untuk menjatuhkan iman kita kalau kita punya perlengkapan senjata Allah. Kita tidak akan kalah oleh tipu daya. Doakan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya ada jam doa di hari Jumat. Karena di sini kan dikatakan berdoalah untuk orang-orang kudus, tidak putus-putus. Pemberita Injil di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, pelayanan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, kita doakan. Maka saudara akan menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara tidak mudah diperdaya
oleh kelicikan orang jahat, juga oleh tipu muslihat iblis. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa. Ingat, kita perlu perisai iman tiap hari. Iman itulah yang memberi kita kekuatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kami yang hidup di akhir zaman ini, kami boleh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kami tidak kalah, tapi sebaliknya kami akan menang ketika kami melawan tipu muslihat iblis maupun tipu daya kelicikan manusia berdosa. Karena kami punya selengkap senjata Allah, yaitu firman-Mu yang kami akan serukan tiap hari, yaitu kasut kerelaan memberitakan Injil, kebenaran, keadilan, berbaju sirahkan, berkotopang keselamatan. Biarlah itu boleh menjadi pakaian kami, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Berkati seluruh umat-Mu yang beribadah hari ini, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, Tuhan berkati. Kuatkan iman kami, supaya kami mampu menghadapi banyak tantangan hari-hari ini. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Berkati setiap usaha mata pencarian umat-Mu, supaya kami boleh selalu bersyukur kepada Engkau. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus.